Termasuk tentang keutamaan salat duha. Salat duha merupakan salah satu dari 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, juga kepada Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mewasiatkannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Ada 3 wasiat yang diwasiatkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam untukku. Abu Hurairah ini kan termasuk sahabat yang terlambat masuk dalam Islam. 4 tahun menjelang Rasulullah SAW wafat, barulah Abu Hurairah masuk dalam Islam. Walaupun Abu Hurairah terlambat masuk ke dalam Islam, namun Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kok bisa demikian? Karena Abu Hurairah tahu, sadar diri, saya dah terlambat masuk dalam Islam. Sejak masuk dalam Islam, Abu Hurairah enggak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Selalu membuntuti, selalu mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, begitu kuatnya semangat Abu Hurairah untuk menuntut ilmu, sehingga Abu Hurairah tidur malamnya di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Begitu Rasulullah SAW keluar dari rumah, orang yang pertama sekali dapat ilmu adalah beliau. Dari sekian banyak ilmu, ini ada yang dikhususkan. Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama, untuk puasa 3 hari di setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Bagi bapak-bapak sekalian yang gemar berpuasa atau ada semangat berpuasa, yang paling dianjurkan adalah puasa 3 hari tersebut, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Lalu yang kedua, 2 rakaat duha. Jangan pernah kita tinggalkan. Rata-rata orang sukses itu istiqamah dengan sholat sunat duha. Nanti kita akan jelaskan. Kalau bisa jangan 2 rakaat aja, kalau bisa 4 rakaat minimal. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Wa an utira qabla an arquda, dan agar aku melaksanakan witir sebelum aku tidur malam. Bagi yang tidak yakin bisa bangun tengah malam, bagus yang witir dulu sebelum tidur. Selama saya di Mesir, saya sering melihat para imam selesai sholat Isya, mereka melaksanakan ba'diyah Isya, lalu witir. Kenapa? Mungkin karena wasiat ini, wasiat Rasulullah SAW. Benar, secara tekstual ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Tapi para ulama mengatakan ini simbol Abu Hurairah, perwakilan dari seluruh umat ini. Abu Hurairah nanti akan menyampaikan kepada seluruh umat ini, sehingga sampailah ke kita yang ada di tahun 1444 Hijriah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunat yang paling besar pahalanya salat sunat apa? Nomor 1, salat sunat rawatib, itu nomor 1. Lalu setelah itu, salat sunat witir. Itu adalah yang paling besar pahalanya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang witir, silahkan. Tapi kita khususkan tentang duha dulu. Di antara keutamaan salat sunat duha adalah ia dapat menggantikan sedekah sebanyak 360 sedekah. Bapak-bapak sekalian, tahukah kita bahwa setiap hari kita diperintahkan untuk bersedekah sebanyak 360 kali sedekah. Yang enggak buat berutang dia. Yang enggak sedekah 360 kali per hari,
berarti berutang. Kenapa? Hadisnya bunyinya begini. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi hari wajib setiap sendi kalian untuk kalian laksanakan sedekah. Wajib atas nikmat kalian memiliki sendi, setiap kalian itu bersedekah atas sendi kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, Nabi pernah bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 sendi. Dulu belum ada kedokteran menghitung sendi-sendi. Sekarang ketahuan memang sendi kita 360. Dari mana? Apakah Nabi Muhammad memiliki mikroskop, memiliki ini, memiliki itu semua rahasia. Yang bahwa Rasulullah SAW menerima informasi ini berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW sabda, setiap pagi wajib kepada kita untuk bersedekah atas setiap sendi kita. Ada berapa kali? Sendi kita ada 360, berarti setiap sendi harus ada sedekahnya. Berarti sedekahnya 360. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kemudahan. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali bacaan la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf. Kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Kita punya kios, datang anak, nak, baik-baik sama orang tua ya, itu juga bernilai sedekah. Jangan lupa selipkan sedekah itu. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah daripada kemungkaran juga bernilai sedekah. Jumpa anak muda bonceng-boncengan lawan jenis, nampak ini bukan suami istri. Nah, ingat orang tua, balas kebaikan orang tua. Apalah bapak ini, orang tua kami sudah setuju sama kami. Nah, ingat Allah. Allah enggak ridha. Hubungan kalian ini enggak ada barakahnya. Kalaupun berlanjut kepada akad nikah, ditakutkan akan terjadi kebinasaan dan kehancuran. Sampaikan wa nahyun 'anil munkar. Lihat anak angkat suara kepada orang tuanya, jangan didiamkan saja. Inilah dia. Umat sekarang ini terbius mengikut budaya orang barat. Bagaimana orang barat? Cuek. Yang penting bukan saya. Maka di sini, di pesantren ini, zikir jangan ada yang tidur. Karena anak-anak tuh ya memang mereka berzikir, menghafal Quran berat. Kita katakan jangan tidur. Kenapa? Karena dia itu gizi rohani. Kalau ada yang tidur, bukan hanya yang tidur kena, samping kanan, samping kirinya juga berdiri, kena hukuman. Kenapa? Udah tahu sampingnya tidur, dibiarkan. Kita hidupkan budaya peduli, tidak cuek. Yang penting orang lain, tidak, semua yang kena. Jadi bapak sekalian, setiap kita wajib bersedekah terhadap sendi kita. Berapa kali? 360 kali. Wa yajzi min dzalika, tapi cukup daripada semua sedekah itu rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dengan 2 rakaat daripada rakaat duha yang kita lakukan. Bermakna apa? 2 rakaat duha itu sebanding dengan 360 sedekah. Sedekah bisa melapangkan rezeki. Sedekah akan mendatangkan balasan. Kita mengira untuk sedekah harus keluarin duit. Iya, itu bagus.
ternyata 2 rakaat duha itu juga bernilai sedekah, bahkan 360 sedekah. Jadi nggak salah ketika ada orang mengatakan di antara kunci rezeki adalah istiqamah dengan duha. Kenapa? Sebagaimana sedekah kita itu di antara kunci rezeki, minimal 1 sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Maka bagaimana dengan duha kita? 360 kali kita bersedekah, Bapak sekalian. Tapi seringnya kita menganggap sepele, padahal pahalanya besar. Mari sama-sama kita istiqamahkan. Ada nggak cara supaya dalam kondisi darurat kita nggak mampu duha, kita bisa meraih pahala duha? Ada nggak caranya? Dari pagi seminar sampai zuhur nggak ada kesempatan untuk salat duha. Ada nggak caranya supaya kita mendapatkan pahala salat duha? Ada. Para ulama mengatakan ada. Caranya bagaimana? Tasbih 90 kali. Tahmid, tasbih maksudnya subhanallah 90 kali. Tahmid alhamdulillah 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 90 kali. Takbir 10 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah 90 kali. 90 tambah 90 150. 90 tambah 90 180. 180 tambah 180 360. Tapi itu baru menggantikan 2 rakaat duha. Baru 2 rakaat duha. Berarti kalau buat 4 rakaat tambah lagi. Berarti sebanding dengan 720 kali. 180 luar biasa. Ada beberapa keistimewaan lain tentang salat duha. Saya meneliti hadis-hadis tentang keutamaan salat duha banyak sekali ternyata. Banyak sekali misalnya. Kita akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama, akan dimudahkan urusannya sepanjang hari. Punya bisnis, punya pekerjaan, apakah pekerjaannya sebagai seorang dosen, pekerjaannya seorang bisnis, pekerjaannya sebagai seorang pedagang, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga di dapur dan seterusnya. Nu'aim bin Hammar Al-Ghatfani dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya bani Adam, kata Allah, wahai anak Adam, kita semua, la ta'jiz an 4 raka'atin, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat min awalin nahar, dari awal hari, yaitu salat sunat duha. Akfika akhirahu, maka itu akan menjadikan kamu cukup, yang engkau inginkan terpenuhi di akhir siang. Maka saya katakan Bapak sekalian, kalau buat duha jangan 2 rakaat saja, tapi kalau bisa minimal 4 rakaat. Tujuannya apa? Ini dia, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita programkan insya Allah akan tercapai. Usaha kita akan berhasil. Selama ini jualan bakso tapi kok nggak maju-maju ya, yang ada mundur-mundur terus. Salat duha 4 rakaat. Kalau bisa salat duhanya di kedai bakso, kalau memungkinkan, ya. Kenapa? Kalau tidak demikian ditakutkan akan tertutup warung baksonya, karena kita melaksanakan salat sunat duha. Bahkan sebagai pelajar, salat duha sangat penting. Kenapa? Ilmu itu juga rezeki, Bapak sekalian. Banyak orang kira rezeki itu harta, ini sehat rezeki. Ilmu itu juga rezeki. Maka jangan kita tinggalkan
4 rakaat ini. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan salat duha. Salat duha juga dapat menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Allah cinta dengan hamba-hambanya yang melakukan dosa. Tapi nggak habis titik situ. Yang mereka bertaubat dari dosa-dosanya. Rasulullah SAW sabda, sungguh jikalau kalian tidak pernah melakukan dosa, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lainnya yang melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Jadi masalahnya bukan dosa kita, masalahnya ada bertaubat enggak dari dosa yang kita buat. Nah itu dia. Kalau begitu boleh besar kita buat dosa. Kalau mau mulai jangan. Karena kita nggak tahu, boleh jadi waktu dalam melakukan dosa tersebut habis usia kita. Berarti meninggal kita dalam kondisi khatimahnya itu artinya buruk. Makanya orang yang sok itu di bahasa Arab artinya buruk. Dia kali, dia buruk sekali. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man hafadha ala syuf'ati duha," siapa yang terus menjaga 2 rakaat duha, ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah hitung buih lautan? Ambil buih tersebut, pegang di tangan aja, hitung berapa buahnya. Yang di telapak tangan aja berapa. Ini dari ujung pantai sana sampai ujung pantai sana, belum lagi yang di tengah-tengahnya. Jutaan, miliaran, triliunan, mungkin di atas angka itu lagi. Allah ampunkan dosa kita. Tapi dengan syarat apa? Man hafadha, siapa yang selalu menjaga. Berarti perlu ada istiqamah. Subhanallah, memang kekurangan kita pada istiqamah. Saya menjumpai beberapa ulama, saya bertanya kepada murid-murid mereka, apa rahasia Abu ini? Apa rahasia Tengku ini? Apa rahasia Syekh ini? Jawaban yang paling sering saya dengar, Abu istiqamah dari dulu melakukan ini. Tengku istiqamah dari dulu melakukan ini. Syekh fulan istiqamah selalu melakukan ini. Masalah kita sekalian bukan banyak atau sedikitnya ibadah yang kita lakukan, tapi istiqamah atau tidak dari amal ibadah yang kita lakukan. Bapak dan ibu, walaupun tahajudnya hanya 2 rakaat, tapi setiap malam ada, itu jauh lebih baik daripada satu malam 8 rakaat, 12 rakaat, tapi satu minggu nggak ada tahajud, satu minggu berikutnya nggak ada tahajud. Bangun malam kedua sudah ada 12 rakaat yang kemarin. Bangun malam ketiga nggak usah tahajud. Kenapa? Masih ada cicilan tahajud 2 malam yang lalu. Istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Itu sering disebutkan dalam ilmu tasawuf. Istiqamah dalam beramal jauh lebih baik dari 1000 karamah.